ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله dan memberkahi kita semua atas berkat inayah dan taufik yang Allah pertemukan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinah Najah dan pemilik Syekh Salim Hadromi rahimahullah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda orang yang sudah baligh dan juga insyaallah membahas tentang syarat bolehnya bersuci dengan batu. Mulai dari tentang alamat al-baligh. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain. Faslun alamatul bulughi thalathun. Poin pembahasan tentang tanda-tanda baligh. Ya. Sebagai baligh itu ada 3 syarat. Ini syarat bagi laki-laki dan wanita, ya. Atau juga nanti khunsa, orang yang memiliki kelainan kemaluan, ya, memiliki 2 kemaluan. Khunsa itu bukan bencong, ya, bencong itu beda. Bencong ini ya laki-laki ke perempuan mungkin, ya, tomboy perempuan ke laki-laki. Tapi kelaminnya satu, cuman itu ada kelainan penyakit biasanya yang demikian. Ini memang memiliki 2 kelamin, dua-duanya sama-sama berfungsi. Mungkin sebagian dari kita aneh, banyak sebenarnya di Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu ada tentara kalau tidak salah, ya, itu barusan pemain voli, ya, memang fisiknya tampak sebagai laki-laki, ya. Dua-duanya sama-sama berfungsi kemaluannya. Kalau nanti sama-sama kepakai, nanti ada istilahnya khunsa muskil. Itu nanti turunannya lari ke waris. Waris ini gimana? Itu panjang pembahasan fikihnya, bukan di sini. Di sini hanya penjelasan saja. Namanya juga kitab simple. Ya, kalau khunsa muskil ini nanti ruwet urusan waris. Biasanya demikian, karena tidak jelas ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki beda hukumnya sama perempuan. Ya, kalau masalah sholat ibadah masih lebih mudah. Ya, biasanya pakai ruku. Kalau masih belum jelas, karena bisa jadi tagliban al-mar'ah, bisa jadi mereka perempuan, jadi harus pakai ruku. Ya, meskipun mungkin fisiknya laki-laki. Karena kenapa? Bisa jadi mereka perempuan, kalau mereka tidak pakai ruku, sholatnya tidak sah, ya. Dan juga lain sebagainya. Tidak perlu dibahas terlalu panjang, nanti tambah pusing. Makanya disebut khunsa muskil, ya, karena banyak muskilah, banyak masalah. Kalau di sini bahas masalahnya bermasalah nanti. Ada yang pertama adalah tamamu khamsa asyara sanah. Tanda baligh itu yang pertama umurnya 15 tahun. Ya, ketika sudah sampai 15 tahun, maka dia disebut sebagai orang yang sudah baligh. Tahdidan ini pas 15 tahun Qamariyah dengan tahun Qamariyah Hijriyah dihitung, ya. Itu 354 hari dikali 15 berarti 5.310 hari, pas dari lepas bayi dari rahim. Ya, bisa jadi bayinya itu keluar dari rahim belum lepas semuanya, jam 12 kurang 10, baru keluar jam 12 misalkan lewat 10, ya dihitung dari itu udah masuk hari atau maghrib, ya, maghrib, hitungannya maghrib tentunya kalau Qamariyah. Maghrib misalkan sebelum maghrib, anggap maghribnya jam 6, bayi itu, ya, ibunya mungkin sudah ingin melahirkan dari sebelum itu, sudah keluar sebagian sebelum maghrib. Ternyata baru keluarnya di waktu maghrib, sudah lewat waktu maghrib, maka dihitung hari itu bayinya itu keluar. Ya, tahdidan artinya pas, tidak kurang lebih.
Nanti ada yang kurang lebih itu apa disebutkan di sini. Yang kedua adalah al-ihtilam, yaitu mimpi. Entah itu mimpinya keluar mani atau tidak keluar mani, bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Ya. Di sini disebutkan entah itu dalam keadaan tidur, bangun, atau mungkin berhubungan badan. Nah, fi dzakar wal untha litis'a sinin qamariyah. Bagi laki-laki dan wanita, ya, dihitung di sini disebutkan 9 tahun. Jadi laki-laki kalau perempuan misalkan keluar maninya sebelum 9 tahun, ya itu juga jadi masalah, itu tidak dihitung sebagai baligh. Ya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, 9 tahun ini Pak, ini waktu paling rendah disebut baligh. Sebelum itu kalau ada wanita mengeluarkan darah haid, nanti darah haid sebelum 9 tahun, maka itu gak dihitung sebagai baligh. Ya, daerah-daerah mungkin daerah panas, Jazirah Arab misalkan, itu lebih cepat balighnya dibanding sama iklim tropis seperti di Indonesia. Ya, mungkin ada di Indonesia yang 9 tahun. Ya, tapi biasanya lebih. Tapi kalau di daerah panas biasanya lebih cepat balighnya. Kemudian yang ketiga adalah haid bagi wanita. Jadi dua khusus bagi laki-laki, yaitu umur 15 tahun. Kalau yaitu keluar mimpi atau keluar mani di sebelum itu 9 tahun ke atas. Kalau sampai umur 15 tahun belum keluar mani, maka sudah dihukumi baligh. Wanita pun demikian, wanita ditambah darah haid. Ya, wanita keluar darah haid yaitu di umur 9 tahun takribiyah, kurang lebih. Nah ini, kalau kurang lebih tidak pas 9 15 hari ternyata keluar darah haid, maka dihukumi baligh. Kalau 9 tahun kurang 2 bulan atau mungkin kurang 17 hari tidak dihukumi haid. Kok bisa keluar hukum seperti ini? Ini namanya istiqra, Pak. Dalam istilah fikih ada hukum istiqra, dengan membaca. Dalam mazhab Syafi'i misalkan wanita itu bisa tidak boleh dikatakan pezina hanya sebab dia hamil 6 bulan. Karena di bangsa Arab dulu ada wanita yang hamil 6 bulan istiqra, dan paling lama 4 tahun, 2 tahun atau 4 tahun saya lupa. Imam Syafi'i mengeluarkan, bukan cuma Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad dalam qaulnya ada wanita hamil selama 2 tahun. Kok bisa? Istiqra, dengan ibaratnya dicek, oh ini wanita ini lahir 2 tahun, dipastikan benar ini 2 tahun. Ya, dalilnya bukan dari Quran Sunnah, tapi dengan realita di masyarakat ada. Maka kalau 2 tahun ada orang misalkan suaminya berlayar, tahu-tahu pulang kok hamil, ya belum selesai 2 tahun, bisa jadi yang demikian. Tapi di zaman sekarang wallahu a'lam, ya, saya cari-cari info masih belum nemu, ya. Tapi disebutkan dalam beberapa kitab sirah dan kitab fikih itu ada seperti ini. Ya, fulan lahir sekian tahun. Wallahu a'lam. Jadi 9 tahun takribiyah kurang lebih. Ya, 9 tahun kurang 15 hari, kurang 16 hari itu maka masih bisa disebut baligh. Keluar darah haid 9 tahun kurang 15 hari disebut baligh. 9 tahun kurang 18 hari tidak bisa disebut darah haid, tapi darah fasad, darah rusak, ya, darah kotor. Adapun misalkan ada wanita umurnya 9 tahun dan dia hamil, belum keluar haid, apakah hamilnya ini tanda dia haid, tanda dia baligh apa tidak? Seperti ada wanita umur 9 tahun dan dia sudah hamil
Ya. Dicek hamilnya ini 9 tahun kurang berapa lama? Kurang jarak jeda waktunya ya. Kalau 15 tahun kurang 15 hari tadi, maka dia disebut sebagai wanita yang baligh, benar. Tapi hamil ini bukan tanda wanita ini baligh. Ya, ada wanita hamil. Apakah dia disebut sebagai wanita baligh? Tidak. Tanda balighnya ketika keluar air maninya. Itu ketika hubungan maksudnya. Memiliki air mani. Difahami ya? Belum paham? Ya, saya jelaskan. Ada wanita, misalkan umurnya 9 tahun lewat 2 bulan, biar gampang. 9 tahun lewat 2 bulan. Dicek, loh kok hamil nak? Kamu sudah baligh berarti. Padahal belum keluar darah haid. Darah haidnya belum keluar ini, tapi sudah hamil. Apakah hamilnya ini tanda dia ini sudah baligh? Enggak. Bukan tanda dia sudah baligh sebab dia hamil. Sebab dia hamil adalah ketika dia berhubungan badan dan mengeluarkan air mani. Itu sebab dia balighnya. Hamilnya ini bukan tanda baligh. Sebelum itu justru tanda balighnya. Karena zaman dulu biasa menikahi wanita umur 9 tahun. Imam Syafi'i umur belasan tahun menjumpai neneknya masih. Neneknya masih umur belum 40 tahun. Neneknya umur belum 40 tahun, punya cucu Imam Syafi'i umur belasan tahun. Nikah umur berapa berarti? Sangat muda. Dan sekarang dianggap pedofil kalau nikahi belum 9 tahun ya. Pengaruh Ghazwatul Fikr dicekokin sama pemikiran barat, dianggap kalau nikahi anak-anak, ini punya kelainan. Tidak, biasa. Di zaman dulu itu biasa. Karena 9 tahun sudah masuk umur dewasa. Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Difahami insyaallah. Sudah pakai perkiraan bulan. Kenapa dalam kitab fikih ini dibahas pertama tentang tanda-tanda baligh? Karena tanda baligh ini adalah manatut taklif. Orang ini dibebani hukum syariat kalau sudah baligh. Kalau belum baligh maka gak ada hukum syariat. Belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib wudu. Tapi kalau sudah baligh maka wajib semua. Makanya beberapa kitab fikih terkadang membahas kitab sholat dulu, seperti Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dalam mazhab Syafi'i membahas kitab toharoh dulu, bersuci. Ada sebab. Kenapa bersuci? Misalkan karena suci itu syarat sahnya sholat. Dalam mazhab Maliki misalkan kenapa membahas sholat dulu? Karena ketika sudah waktu sholat masuk, baru dia wajib berwudu. Sebelum waktu masuk sholat belum wajib wudu. Kalau kita baca kitab ulama kita akan ngerti ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Adapun bagi anak-anak yang belum baligh maka tidak wajib diperintahkan sholat, puasa, zakat, tapi diarahkan saja. Dilatih untuk melakukan hal yang demikian. Kalau sudah umur 7 tahun, saya bacakan tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani, saya ringkaskan dari sini. Kalau sudah sampai umur 7 tahun, maka disebut umur tamyiz. Tamyiz ini adalah ketika bisa membedakan api sama air misalkan. Kalau masih kecil kan tidak ngerti, ada kompor lebur atau tekuk, Pak. Bisa makan sendiri, mandi sendiri, bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maka itu disebut tamyiz. Umur 7 tahun biasanya paling minim, memang benar-benar sudah masuk usia tamyiz yang benar-benar kalau umur 7 tahun. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla saba' bal yusan. Kalau ada anak, terlebih zaman sekarang anak-anak ini pinter-pinter, Pak. 2 tahun, 3 tahun sudah luar biasa pengetahuannya. Apakah disebut sebagai tamyiz? Belum tamyiz. 7 tahun itu usia tamyiznya. Kalau sebelum itu sudah bisa membedakan kanan, kiri,
api, bahaya, air demikian, mandi sendiri, makan sendiri. Itu disuruh tapi sunnah saja hukumnya. Ya, sunnah saja. Dan saya memang orang tua mendidik anaknya dengan pelajaran agama, ilmu-ilmu agama. Ya. Sekarang terkadang sebagai orang tua acuh yang penting ya sudah sekolah aja. Ya masuk sekolah dianggapnya guru bisa nyulap anaknya jadi orang luar biasa, tapi pulang pendidikannya kurang baik. Maka harus ada hubungan antara orang tua sama guru dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian wasighatul amr minat tahdid an yakula sholliya wa illa darabtukuma. Kalau sudah usia tamyiz disuruh salat, kalau enggak aku pukul. Cuman perintah saja, ancaman. Kalau sudah tuh 10 tahun baru ada pukulan. Ya. Wa yajibu aidan, ya di sini disebutkan, dan juga diajarkan supaya sholat, puasa, diajarin puasa ya kalau mampu dilanjutkan. Kalau sudah umur 10 tahun maka ketika tidak mau sholat dipukul misalnya, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Dan ini juga boleh dilakukan oleh guru ya kalau memang dipersilahkan oleh orang tuanya buat mukul misalkan. Dan selayaknya demikian. Ya kalau orang tuanya melarang guru mukul, ya orang tuanya kan nggak tahu sikapnya anak di rumah. Dia mungkin karena efet-sepet terus loh. Kalau keluar di sekolah jadi pergaulannya, maka guru dikasih izin untuk mendidik. Karena pukulan itu penting. Ada kisah dari Syekh Said Kamali hafizahullah, ada di daerah Maghrib, daerah Maroko sana, ada orang tua janda punya anak. Anak ini dididik, diantar sama orang tuanya ke Kutab buat belajar Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Subhanallah, tidak sengaja dipukul sama gurunya karena mungkin lagi nakal, meninggal. Guru ini akhirnya diarak sama orang kampung itu, dianggap sudah membunuh anak ini. Didatangkan ke ibunya yang janda ini, ditanya sama ibunya, apakah kamu memukul anakku sebab hafalan untuk menghafal Quran? Iya, kata guru ini, kata guru di Kutab ini. Ya sudah, lepaskan dia, selesai. Allah adalah hujjah, dalil bagiku telah mendidik anakku dengan Al-Quran dan dia meninggal. Munung mathur pak. Dipukul. Bahaya jadi guru sekarang ya. Kesian guru-guru. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Ketahuilah bagi bapak dan ibu selayaknya mengajarkan anaknya perkara-perkara yang penting dari toharoh, sholat, dan syiar-syiar Islam lainnya. Puasa diajarkan dari kecil, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau misalkan dia tidak bisa, maka suruh guru. Dan guru tadi dibayar untuk mengajarkan ilmu-ilmu tadi. Ilmu syariat. Ya, wa mu'natu ta'limihi min amwalihim. Kalau punya harta anak itu memang punya warisan dan semisalnya dikasih dari anaknya. Misalkan anaknya ternyata subhanallah dikasih wasiat sama kakeknya, memiliki kelebihan, diajarkan, diambil dari hartanya. Kalau enggak dari harta orang tuanya. Kalau enggak dari harta baitul mal. Ya. Kalau tidak ada baitul mal dari orang-orang yang kaya yang memiliki kelebihan harta. Ada faedah lain lagi ya, sebelum masuk ke cara bersuci dengan batu. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan di sini, misalkan ada anak-anak merusak sesuatu, kan tadi disebutkan kewajiban syariat ini disebabkan ketika sudah baligh. Ya, anak-anak sudah baligh baru dia wajib sholat, puasa, zakat. Itu kan taklif, beban syariat dari Islam. Ada anak-anak belum baligh, ya, main kemudian ngerusak suatu peralatan. Ya, misalkan ngerusak TV, tidak sengaja lagi main nabrak TV. Apakah dia wajib ganti rugi apa enggak? Nanti sebagian orang mengatakan, loh sholat aja tidak wajib kok harus ganti rugi. Ya enak. Ya. Tetap wajib ganti rugi. Ya.
Bagian lain mungkin mengatakan Nabi bersabda rufi'atil aqlam an thalas. Allah mengangkat pena dosa dari tiga jenis manusia. Satunya adalah as-sobi hatta yahtalim, anak-anak sampai baligh. Berarti tidak wajib dong ganti, itu kan anak-anak. Orang tuanya ingin ngeles Pak, supaya tidak ganti rugi TV. Tetap wajib ya. Pena diangkat dalam riwayat tadi itu dalam 3 perkara. Makna pena itu diangkat dari 3 perkara. Ya. Pena pahala, ada pena dosa. Ya. Dosa artinya balasan, dan pena kerusakan. Pena pahala, anak tadi sholat dapat pahala sunnah. Ya, misalkan belum balik. Pena dosa, melakukan dosa kesalahan masih belum dihitung berdosa karena belum balik. Tapi pena merusak sesuatu artinya harus diganti. Orang tuanya tetap harus bayar. Misalkan ada anak-anak ngebunuh belum balik, nauzubillah min dzalik ya. Anak-anak misalkan ngebunuh, apakah dia wajib dikisos? Tidak wajib dikisos. Tapi dia harus membayar diat, ganti rugi. Ya, yang dibunuh tadi siapa? Misalkan orang kufar lain, diatnya dengan orang muslim. Ya. Orang Yahudi lain dengan orang Kristen, Kristen lain dengan Majusi, terus nanti itu ada pembahasan lain. Tetap harus membayar, tapi tidak dikisos karena belum balik. Ya. Wallahu a'lam. Itu sedikit faedah yang dibawakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian fasl selanjutnya, poin pembahasannya adalah syurut ijza'ul hajar thamaniyah. Syarat syahnya bersuci dengan batu, atau mungkin sekarang tisu mungkin ya. Tisu biasanya di toilet, di mall dan yang semisalnya ada tisu. Itu dikiaskan dengan batu. Beberapa masjid biasanya ada batu. Ya. Apa syarat-syaratnya untuk bersuci? Ya. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa bersuci ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama dengan berwudu, ya. Yang kedua dengan mandi. Wudu itu mengangkat hadas kecil. Kalau mandi mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tayamum sebagai rukhsah kalau tidak menemukan air. Tidak ada air maka dia bertayamum. Kemudian menghilangkan najisnya, misalkan kulit, yaitu dengan disamak. Dan sarana-sarana untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama itu air. Ya, air untuk sarana bersuci yang terbaik untuk wudhu dan mandi. Kemudian debu untuk tayamum atau najis mughalladhah, najis yang berat, yaitu misalkan air liur anjing. Itu dihukumi najis mughalladhah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tidak tahu mazhab Maliki tidak demikian ya. Yang ketiga ad-dibagh, yaitu disamak bagi kulit hewan yang halal dimakan. Dan hewan yang selain anjing dan babi dan turunan keduanya. Ada anjing kawin sama kambing misalkan. Belum ada sekarang, tapi sudah dibahas oleh ulama dari zaman dahulu. Anjing kawin sama kambing punya anak nanti apa? Itu pun tidak halal untuk disamak. Meskipun sekarang belum ada, tapi sudah dibahas dari zaman dahulu. Kemudian yang keempat yaitu batu untuk istinja, yaitu menghilangkan najis. Akan kita bahas di sini. Syarat bersuci dengan batu itu ada 8. Ya. Batu ini disebut sebagai sarana bersuci untuk meringankan kotoran. Air sarana bersuci untuk menghilangkan kotoran. Ya, kotoran misalkan tidak ada air, maka bersuci dengan batu itu tidak berarti sudah suci, tidak. Dihilangkan kotorannya tapi tetap ada kotorannya. Yang terbaik adalah dengan air tentunya. Ada 8. Yang pertama adalah mana?
Ahaduha, yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjar, dengan 3 batu. Atau satu batu memiliki sisi yang banyak. Satu batu besar memiliki sisi yang banyak, maka boleh dipakai buat bersuci. Ya, harus 3 sisinya dipakai. Dalam mazhab lain mengatakan enggak. Biasa perselisihan. Saya jelaskan yang bisa saya jelaskan perbedaannya. Yang mengatakan tidak. Kenapa? Ketika Nabi menyuruh sahabat batu kotoran yang sudah mengeras, Nabi ambil yang 2, kemudian yang satu hadis, ini kotoran. Nabi cuma pakai 2 batu, sehingga dalam mazhab lain mengatakan enggak harus 3, 2 cukup. Yang penting hilang kotorannya. Dalam mazhab Syafi'i tidak, dibantah lagi. Biasa bantah-bantahan dalam permasalahan fikih, tetap harus 3. Itu 2, kenapa? Karena yang satu sisinya lebar, bisa dipakai 2 sisi. Satu sisi dengan batu yang kecil, satu sisi dengan batu yang satu tadi, dan sisi lainnya dengan satu batu tadi. Jadi tetap 3. Ya. Bolak-balik istilahnya, pakai yang sisi kanan, satu yang sisi kiri. Sehingga dalam mazhab Syafi'i mengatakan minimal 3. Kalau tidak bersih, maka wajibat ziyadatu 'alaiha, tambah lagi. Ternyata 4 sudah bersih, disunahkan nambah 5 supaya ganjil. Wallahu a'lam. Ya. Yang kaifiah yang terbaik adalah memulai dari kanan, dibersihkan, ya, sampai balik ke titiknya. Yang kedua dibersihkan dari kiri, putar. Yang ketiga diputar semua, selesaikan. Putar setengah, putar setengah. Ya, ngerti kan cara membersihkannya? Insyaallah paham. Yang kedua, syarat bersucinya adalah anyun kol mahal, bisa membersihkan tempatnya. Bukan bersih sampai benar-benar bersih ya kita, karena kita tahu batu itu tidak bisa menghilangkan asarnya, jejaknya tetap ada, tapi sudah hilang. Ya, kotorannya sudah hilang. Yang kalau dihitung kotoran itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Artinya benar-benar sudah maksimal dibersihkannya. Itu sah. Ya, syarat keduanya. Yang ketiga, an la yajifun najas. Yang ketiga adalah najis ini tidak sampai kering. Misalkan Pak, Allahu a'lam, ada apa enggak? Ada orang buang air besar, dia sambil buang air besar main handphone. Ada biasanya orang, malah dulu suka baca koran biasanya, ya, buang air besar sambil baca koran. Sekarang mungkin karena asik main handphone, main game, khusyuk, ternyata kering udah najisnya. Ya, misalkan ya wallahu a'lam, kita fikih ini dengan tafkir, dengan banyak permisalan biasanya. Duduk terlalu lama kering sudah. Apakah boleh dengan batu? Tidak boleh. Boleh dengan tisu? Tidak boleh. Harus dengan air karena sudah kering. Dan itu aib sebenarnya orang lama-lama di kamar mandi. Ya subhanallah, ada orang mandi setengah jam. Itu masih belum dia tertidur atau gimana, wallahu a'lam. Ya. Ulama-ulama zaman dahulu, Imam Malik itu masuk ke kamar mandi malu. Kenapa? Karena di kamar mandi tidak ada malaikat. Malaikat rahmat, malaikat mulia itu tidak masuk ke masjid, ke kamar mandi. Aku malu masuk ke tempat yang tidak ada malaikatnya. Bahkan diriwayatkan hanya beberapa kali saja dalam sehari masuk kamar mandi. Sebagian dari kita suka berjam-jam di kamar mandi. Wallahu a'lam. Ya. Harus jangan sampai najis tadi itu kering. Kalau sudah kering, batu tidak bisa menghilangkan yang sudah kering tadi. Yang harusnya bisa dibersihkan, tidak bisa dibersihkan. Kalau sudah kering sebagian atau semuanya, maka harus pakai dengan air. Harus dengan air. Yang keempat, an la yunqal rabi'uha la yantakil, yaitu tidak berpindah najisnya. Buang air besar misalkan berpindah najisnya, sudah bukan ada di tempat itu.
ya, maka dia harus pakai air kalau sudah pindah najisnya. Seperti tadi, lagi buang air besar, kelamaan pindah najisnya, maka tetap harus pakai air. Sebagian dari kita mungkin malu bahas seperti ini, ya, bahas hal-hal seperti ini, padahal ini bersuci ini syarat sahnya sholat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, rahimahallahu nisa'al ansor, semoga Allah merahmati wanita ansor, lam yamna'anna al-haya au kama qala, sifat malunya tidak menghalangi bertanya kepada Nabi. Biasanya malu, apakah wanita mengeluarkan air mani? Nabi pun menjawab iya. Tidak malu bertanya hal yang demikian kepada orang yang ahli, ya. Maka belajar fikih-fikih seperti ini penting, Pak. Jangan sampai kita sholat dan sholat kita selama ini tidak suci, ya. Yang kelima, an la yatra alaihi akhar, nggak ada najis lain yang jatuh ke najis sebelumnya ini. Ya, misalkan lagi buang air, subhanallah, ada apa ya, kencingnya bayi misalkan, atau apa, pokoknya terkena najis lain, tidak boleh. Kalau sudah terkena najis lain, maka harus disucikan dengan air. Yang keenam, an la yujawiza, yaitu tidak melewati pinggiran lubang kemaluannya atau duburnya, ya, dalam keadaan ghaid, yaitu membuang air besar. Wa hasyafatahu, dan ujung kemaluan bagi laki-laki. Adapun ketika itu khunsa, tadi di awal telah disebut tentang khunsa, di sini disinggung lagi tentang khunsa, orang memiliki dua kemaluan. Ya, kalau ada khunsa, dia memiliki dua kemaluan, sama-sama dipakai buat buang air. Ya. Ya, ketika dipakai buat buang air dua-duanya, di mana yang bisa disucikan dengan batu tadi? Tidak bisa, karena dia muskil, dia bermasalah. Maka di sini pun dia bermasalah, mana yang benar-benar dipakai buat buang air tadi. Maka dia harus tetap pakai air untuk bersuci. Yang ketujuh, an la yusibuhu ma, yaitu tidak terkena air. Ya, dalam artian orang buang air besar misalkan terkena percikan air, maka tidak boleh dia pakai batu, dia harus tetap pakai air. Kalau sudah terkena percikan air, kalau belum kena tidak masalah, tapi kalau sudah terkena percikan maka tidak boleh. Atau misalkan batunya tadi basah, maka pun tidak boleh. Kenapa? Batu ini kalau kering, maka dia bisa mengangkat najisnya. Ya, batu tadi ketika kering bisa mengangkat najisnya, bisa bersih najisnya, bisa hilang. Tapi kalau basah, terkena najis, maka batunya pun menjadi najis. Ya, batu yang basah, batu yang kering kena najis, tidak jadi najis. Kecuali dia tersirami air, maka menjadi najis. Kalau batunya ini basah, terkena kotoran, maka batu tadi menjadi mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Sesuatu yang terkena najis tidak bisa dipakai untuk membersihkan sesuatu yang najis. Ngerti? Kok kayak bingung? Apa penjelasan saya kurang? Batu, paham ya? Batu kering. Ketika batu kering dipakai untuk membersihkan kotoran, orang buang air besar, bisa hilang kotorannya, ya kan? Sisa-sisanya saja yang ada. Batu ini batu yang suci, dipakai untuk bersuci, maka sah. Jika batu ini basah, terkena kotoran tadi, buang air besar kan, ada kotorannya, maka batu tadi menjadi mutanajis, sesuatu yang ternajisi.
sesuatu yang ternajisi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, insyaallah difahami. Kemudian yang kedelapan, antakunal ahjar tohirotan. Yang kedelapan adalah batu tadi adalah batu yang suci, bukan batu yang terkena najis atau batu yang terbuat dari najis. Kotoran misalkan, ada kotoran keras dianggap sebagai batu, seperti sahabat yang di awal tadi. Ya, dipikir dia batu, maka Nabi mengatakan ini kotoran, dibuang oleh Nabi. Tidak bisa kotoran dipakai buat bersuci. Fala yujzi'ul istinja bihajar mutanajjis. Tidak sah bersuci dengan batu yang terkena najis. Contoh batu yang terkena najis tadi adalah batu yang basah yang dibersihkan ke duburnya misalkan. Tidak sah. Wa'lam anna kullama huwa makis 'alal hajar hakiki huwa ma idza wajadal quyudil arbah fayusamma hajaran syar'iyyan. Batu itu hukum asalnya dikiaskan oleh para ulama. Selain batu, apa yang bisa dijadikan sebagai bersuci? Ada 4 syarat. An yakuna tahiron, sesuatu yang suci. Ya. Sesuatu yang suci syaratnya, di antara satu syarat untuk bersuci tadi, ya, batu itu asal. Di zaman sekarang misalkan orang-orang ada di mall, ada di mana, di perjalanan, tidak ada batu, bingung nyari batu, udah kebelet. Ya. Dicari tasnya ada sesuatu yang memenuhi 4 syarat ini, maka dia bisa pakai. Apa itu syaratnya? Yang pertama, sesuatu itu harus suci. Yang kedua, an yakuna jamidan, sesuatu itu harus keras. Jamidan artinya bukan hanya keras, ya. Jamidan itu artinya bukan sesuatu yang basah, bukan sesuatu yang cair, tapi sesuatu yang memang keras. Ya. Yang ketiga syaratnya adalah an yakuna qali'an lin najasah, bisa dipakai untuk membersihkan dan menyerap najis misalkan. Maka bisa, seperti tisu Pak tadi. Tisu itu suci. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya keras, bukan sesuatu yang cair. Ya, keras bukan berarti keras kayak kayu. Makna keras itu sesuatu selain yang sesuatu lain dari yang lembek. Lembek itu misalkan air, makanan, itu lembek. Nanti ada syarat keempat. Tisu itu bisa dipakai untuk bersuci karena memenuhi 3 syarat. Dan syarat yang keempat yaitu an yakuna ghairu, sesuatu itu bukan yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu misalkan makanan, roti, ya, atau misalkan apa tadi, ya, kertas yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, tidak boleh. Atau ada kalamullah, itu pun tidak boleh. Itu muhtaram, dimuliakan. Makanan itu dimuliakan. Atau mungkin tulang, ya, pun tidak boleh, karena itu adalah makanan jin. Tidak boleh bersuci dengan tulang. Azan dulu. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu